Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah tembok ratapan. Tembok ratapan, sebuah tembok kapur kuno di Baitul Maqdis kota lama Yerusalem merupakan situs sakral yang dianggap suci oleh kaum Yahudi. Tembok ini dianggap penting karena terdiri dari sisa-sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Tembok ratapan dikenal sebagai tembok barat di area Baitul Maqdis. Pada tahun 70 Masehi, bait suci ini pernah dihancurkan tentara Romawi saat menggempur Yahudi. Hanya tembok sebelah barat yang masih berdiri hingga kini, dan menjadi saksi bisu sejarah bangsa Yahudi. Sejarah pendirian tembok ratapan diawali dengan pemindahan tabut perjanjian berisi 10 perintah Tuhan yang dibawa oleh Musa, sosok utama dalam agama Yahudi. Tabut perjanjian berisi 10 perintah Tuhan ini diturunkan kepada Musa dalam bentuk narasi keagamaan. Narasi keagamaan tersebut kemudian kerap dipindahkan di beberapa tempat yang diakini suci. Oleh karena itu, Raja Israel, Daud, merasa perlu untuk membangun sebuah bait sebagai tempat menyimpan tabut perjanjian tersebut. Akan tetapi, bukan Daud yang membangun sebuah kuil atau bait tersebut, melainkan putranya, Salomo. Pembangunan bait itu selesai pada 957 sebelum Masehi. Bait suci pertama ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan tabut perjanjian dan tempat perkumpulan seluruh rakyat Israel. Sayangnya, bait ini mengalami kehancuran setelah Raja Nebukadnezar II dari Kerajaan Babilonia menyerang Yerusalem pada 587 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Herodes, bait kedua kembali dibangun yang kemudian disebut sebagai cikal bakal terbentuknya tembok ratapan. Bait kedua yang didirikan oleh Raja Herodes tidak lagi digunakan sebagai tempat penyimpanan tabut perjanjian, melainkan sebagai pusat peribadahan Yahudi beserta tradisi-tradisinya. Sekitar tahun 66 Masehi, banyak penduduk Yahudi mulai melakukan aksi pemberontakan terhadap Kekaisaran Romawi yang sudah lama menduduki mereka. Disusul 4 tahun kemudian, pada 70 M, Legiun Romawi di bawah pimpinan Kaisar Titus merebut kota Yerusalem. Mereka juga menghancurkan banyak bangunan di sana, salah satunya bait suci kedua. Adapun yang tersisa dari bait suci kedua adalah bangunan dari tembok barat yang juga disebut sebagai tembok ratapan. Karena tembok ratapan masih merupakan bagian dari bait suci kedua, orang-orang Yahudi juga sangat menghormati tembok tersebut. Tembok itu bahkan dijadikan sebagai tempat berdoa. Banyak dijumpai orang-orang Yahudi yang berdoa di sana. Terkadang, mereka juga memasukkan sebuah gulungan kertas berisi doa di celah-celah batu tembok tersebut. Bangunan itu disebut sebagai tembok ratapan karena pada tembok inilah kaum Yahudi berdoa dan meratapi peristiwa penghancurkan bait suci kedua. Tembok ratapan atau tembok barat merupakan bagian dari dinding barat yang mengelilingi bukit bait suci. Disebut juga Bukit Moria atau Bukit Sion. Sementara, kaum muslim menganggap tembok ini sebagai tembok Al-Burak, tempat Nabi Muhammad mengikat burak saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Tembok ratapan memiliki panjang sekitar 485 meter, tetapi hanya sebagian kecilnya yang terlihat dari luar. Bagian yang paling sering dikunjungi oleh orang Yahudi adalah bagian selatan, yang memiliki panjang sekitar 60 meter dan tinggi sekitar 19 meter. Bagian tembok itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian untuk laki-laki dan bagian untuk perempuan, sesuai dengan tradisi Yahudi. Bagian lain dari tembok dapat dilihat dari terowongan bawah tanah yang dibuka untuk umum pada tahun 1980-an. Salah satu tradisi yang dilakukan orang Yahudi di tembok ratapan adalah menulis doa atau permohonan pada selembar kertas dan menyelipkannya di celah-celah batu tembok. Kertas-kertas ini biasanya dibersihkan 2 kali setahun oleh pekerja khusus, dan dimakamkan di Gunung Zaitun sesuai dengan hukum Yahudi. Tembok ratapan sendiri menjadi simbol penting bagi identitas nasional dan Israel. Setiap tahunnya, jutaan orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke tembok ini untuk berdoa dan merayakan hari-hari raya mereka, seperti Hanukkah, Tisha B'Av, Yom Kippur, dan Sukkot. Tembok ratapan juga menjadi tempat bagi gerakan-gerakan sosial dan politik yang berkaitan dengan isu-isu Yahudi. Salah satu contohnya adalah gerakan wanita tembok ratapan, yang berjuang untuk hak-hak perempuan Yahudi untuk berdoa secara bebas dan setara dengan laki-laki di tembok ini. Tembok ini sering menjadi sasaran serangan kelompok Muslim yang menentang keberadaan Israel. Serangan yang terjadi di tembok ini diantaranya tahun 1968, 1969, dan 1997, yang menewaskan beberapa orang dan melukai puluhan orang lainnya. Oleh karenanya, tembok ratapan memiliki nilai sejarah, agama, dan budaya yang sangat tinggi bagi orang Yahudi.
Tembok ini menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa penting yang terjadi di Yerusalem selama ribuan tahun. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.